Selamat malam, bertemu lagi dengan saya Boro di Rubarpot, Ruko Basuki Rahmat Podcast. Boro di sini, ada Boro, jangan lari. Halo pemirsa YouTuber, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu. Sebelum kita mulai kali ini, kita ada sedikit informasi ya buat teman-teman pemirsa YouTube podcastnya Rubarpot gitu ya. Bagi kalian yang mau kuliah sambil kerja, aku ada sedikit informasi dari Politeknik NSC Surabaya, di mana nanti kalian yang mau kuliah di Politeknik NSC, apalagi teman-teman yang sudah kerja juga mau kuliah, kita punya jam kuliah yang sangat-sangat fleksibel, teman-teman. Kemudian kalian bisa langsung nanti daftar diri kalian ke Politeknik NSC. Kebetulan nanti di NSC kita punya beberapa kelas. Ada kurang lebih 5 kelas gitu ya. Yang pertama kita ada kelas namanya RPL. Jadi rekognisi pembelajaran lampau. Kemudian yang kedua kita ada kelas namanya kelas karyawan. Kemudian ada kelas layar, ada kelas transfer, dan yang terakhir kita ada namanya kelas reguler. Ya. Jadi nanti teman-teman untuk promo dan diskon pasti ada buat kalian yang mau daftar langsung gitu ya. Tapi syarat dan ketentuannya berlaku ya. Jadi nanti kalian bisa langsung kunjungi website kami dan tonton terus YouTube Politeknik NSC Surabaya. Oke. Juga jangan lupa nanti like, share, komen dan subscribe-nya ditunggu. Nah, tidak berlama-lama lagi. Untuk episode kali ini, kita akan bahas tema soal generasi stroberi. Apa itu generasi stroberi? Apakah sama dengan generasi Z yang sudah banyak teman-teman mungkin tahu gitu ya? Ini generasi stroberi itu pasti akan sedikit berbeda. Dan nanti kita ada bintang tamu spesial gitu ya. Namanya Bapak Jupiter Sullivan. Jadi nanti Bapak Jupiter Sullivan ini beliau adalah guru BK atau guru bimbingan konseling dari SMA Negeri 1 Taman dan selaku ketua dari MGBK Sidoarjo. Selamat datang Pak Jupiter. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Baik. Pak Jupiter, untuk tema kali ini memang agak-agak sedikit beda Pak. Apalagi nanti Bapak terkait dengan profesinya sebagai guru BK ya, bimbingan konseling gitu ya. Generasi stroberi, Pak. Ini stroberi buah-buahan atau apa, Pak? Generasi, kan karena trennya sekarang generasi stroberi ya, Pak ya? Iya, benar-benar. Generasi stroberi itu memang ya berdasar buahnya itu. Oh, buahnya itu ya, Pak ya? Kalau filosofinya itu kan buah stroberi itu buah semu. Mm-mm. Buah semu karena proses pembuahannya itu yang beda dengan buah yang lain. Nah, yang membedakan itu bijinya di luar. Mm-mm. Namanya buah semu, bijinya di luar. Itu yang disematkan pada generasi Sekarang. milenium. Milenium ya. Sekarang ini. Kelihatan menarik, asik, eksotik, menawan, tapi didegan lembek. Belum ya, Pak ya. Itu mungkin yang cocok dengan karakter anak sekarang ya, Pak. Benar. Kelihatannya di luar bagus, Ya. tapi dalamnya rapuh ya, Pak. Gitu. Gitu ya. Itulah kenapa dipilih buah stroberi ya, Pak ya. Karena memang dari luar tampaknya bagus, enak gitu ya. Kemudian tapi dalamnya juga sangat-sangat rapuh gitu ya. Kok sekali digigit juga empuk banget gitu ya, Pak ya. Oke, terus ini Pak, kalau untuk ke generasi stroberi nih Pak, pasti kan tiap-tiap generasi ini kan punya kelebihan juga kekurangan ya Pak ya. Apalagi anak sekarang, anak-anak milenial ini kan bisa kita tahu anak-anak yang memang lebih fokusnya ke teknologi kan, teknologi gadget, mereka nggak mungkin lepas dari itu gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya kalau menurut Pak Jupiter seperti apa Pak? Saya ulas kelemahan generasi stroberi dulu ya. Boleh, monggo Pak. Mereka itu udah menyerah. Mudah menyerah. Oh, mudah menyerah. Ketika menghadapi hal sekecil apapun mereka sudah
ampun-ampun karena sudah ya sudahlah pasrah gitu ya. Orangnya pasrahan berarti ya Pak? Pasrah. Tapi dikasih tantangan mereka kan giat lagi, tapi begitu kena Masalah. sedikit lepas lagi udah gitu ya. Nah, terus kebanyakan mereka self diagnosis itu apa yang dia dapatkan, informasi yang dapatkan dari terutama dari media sosial itu Pak Bro ya, mereka langsung mempercayai itu tanpa mengkonfirmasi, tanpa cek yang dicek bahwa itu benar apa enggak informasi itu. Dikit aja misalnya ada di satu media sosial itu ciri-ciri depresi itu hanya singkat aja, murung, nafsu makan berkurang misalnya gitu. Nah itu dipercaya oleh yang baca, anak-anak masih strawberry, berarti aku depresi ya. Nah itu terbawa ke dalam pikirannya, akhirnya ya memang. Kalau boleh saya katakan akhirnya dia mendepresikan diri sendiri tanpa konfirmasi ke yang ahlinya. Betul. Itu kelemahannya, bro. Kelebihannya kita akui mereka untuk menguasai teknologi sangat cepat. Mungkin mereka kalau ditantang tentang IT, mereka akan langsung menangkap. Kuasai benar IT itu mereka. Beda dengan generasi sebelumnya ya hanya sekilas saja, sekilas mempelajari tentang teknologi. Karena mereka memang sudah biasa lah Pak, sejak lahir mereka sudah pakai gadget kan, gitu ya Pak ya. Sudah lahir udah pakai gadget. Bukan jadi lagi Pak Bro. Dalam kandungan sudah kadang-kadang orang tua. Oh iya, orang tua udah pakai gadget ya Pak. Nah, lagu itu ya lagu apa Mozart atau apa simfoni di. Oh didengarin, betul ya. Untuk menstimulasi otak katanya dia. Jadi dari dalam kandungan sudah kenal gadget mereka. Nah, enak ganti aja ya. HP kalau dulu kan Walkman jam-jam kita sekarang tempelkan ke perutnya itu udah bereaksi. Dalam kandungan hingga sampai sekarang itu Pak ya. Tapi emang justru dari kelebihannya dia soal teknologi, soal gadget itu yang menjadikan mereka juga lebih aware terhadap perubahan ya Pak ya. Setiap perubahan dan sebagainya itu mereka pasti lebih cepat adaptable-nya juga lebih bagus dibanding untuk generasi-generasi yang sebelumnya gitu ya Pak ya. Nah, terus untuk ini Pak, kalau teman-teman pemirsa YouTuber Ruberpot ini kan memang rata-rata juga generasi milenial kan, pasti juga termasuk generasi strawberry gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan Pak kalau mereka pemirsa ini termasuk generasi strawberry? Mereka karena ada label generasi strawberry ya, idealnya mereka harus menggunakan cek and dicek ya. Apa yang informasi yang didapatkan tidak begitu saja mempercayai, terutama tentang kesehatan mental mereka Pak Guru ini tadi yang saya sampaikan di awal. Self diagnosis itu seringkali mereka lakukan itu dan percaya apa yang ada, informasi yang ada di media sosial ya. Terus cek and dicek, terus mengkonfirmasi benarkah informasi ini seperti ini gitu ya. Mungkin ke ahlinya, mungkin banyak website yang resmi yang betul kompatibel dengan itu. Idealnya seperti itu. Betul. Dan ada lagi juga tidak merasa bahwa yang terbaik saya ini, tapi ada kok generasi sebelumnya orang tua dan guru yang bisa untuk dijadikan panutan atau ya sumber informasi yang layak dipercaya. Betul. Apalagi kalau anak generasi milenial strawberry ini kan lebih trustnya dengan orang luar ya Pak, orang luar dengan sosial media. Mereka sama orang tua agak sedikit gak percaya ya. Ya itu kan memang perannya orang tua berarti agak sedikit challenging ya Pak. Mereka nggak dipercaya sama anaknya masuk generasi strawberry. Nah ini mungkin ada saran dari Pak Jupiter untuk orang tua nih Pak. Orang tua yang mungkin juga nonton podcast ini, gimana sih handle buat anak-anak mereka yang masih masuk di generasi strawberry ya? Untuk generasi strawberry
seperti layaknya kita main layang-layang sekali ditata layang-layang biar bisa naik gitu ya. Bisa naik, apalagi kalau ada terpaan angin yang kencang terus kita tarik layang-layang biar tidak jatuh. Tapi ketika tidak ada Angin. ya sudah, ayo kita, tapi tetap tali itu, benang itu masih dalam genggaman tangan. Dan kaitannya bukan hanya orang tua sih, melebar ke guru, ke dosen atau pendidik yang lain. Kita harus beri semacam proyek yang berkelanjutan. Proyek berkelanjutan itu misalnya di sekolah saya di SMA Utama itu ada P5 gitu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada saat ini temanya mendayagunakan, mendaur ulang sampah-sampah plastik. Yaitu anak-anak dipakai untuk gaun. Kalau hanya tujuannya untuk bikin gaun dari barang-barang sampah atau organik bekas gitu ya, mereka kan ya sudah selesai jadi gaun ya sudah. Tapi begitu ada imbauan nanti 2 atau 3 bulan lagi akan dipamerkan di depan orang tua ketika merapat, dan mereka terus antusias. Hasil yang dia pakai, yang diproduksi tadi itu kan disimpan, dirawat bener, dikasih penutup plastik atau dibuatkan manekin gitu. Dan nanti terlihat wah oke di depan orang tua ya. Berkelanjutan seperti ini sepertinya anak-anak harus datang. Kalau hanya sekali aja proyek itu sudah ya sudah, nggak ada, selesai gitu ya, sudah ya sudah, pokoknya saya gugur kewajiban tugas saya sudah Pak. Tapi kalau ada kelanjutannya, yakin mereka akan semangat untuk merawatnya, untuk menjaga itu. Betul. Kemudian sama ini Pak, kalau untuk anak-anak generasi strawberry ini kan mereka, kalau saya lihat pun juga punya anak yang juga usianya generasi strawberry gitu ya. Mereka ini kan lebih takut atau lebih respect dengan guru, dosen gitu ya, dengan pendidik dibanding sama orang tuanya Pak. Kadang mereka lebih enggak, kata guruku begini kok. Padahal kita sebagai orang tua ini kan punya pengalaman, punya pendidikan pun juga mungkin tidak kecil ya Pak ya, tidak rendah gitu ya. Tapi kadang mereka anak-anak ini lebih trustnya sama gurunya gitu ya. Pernah nggak kejadian? Pasti di sekolah juga kayak gitu ya Pak ya. Orang tua pun juga banyak yang mengeluh kadang-kadang anak-anaknya lebih nurut, lebih nurut sama gurunya gitu ya, dibanding sama orang tuanya gitu ya. Faktanya seperti itu ya Pak Boy. Kenapa sih? Karena sehingga orang tua itu ya ketika berangkat kerja atau pagi, betul, malam, anak-anak sudah pada tidur, nggak ketemu lagi. Mungkin ya via WA gitu, video call, cuman kita ngecek ya. Tapi kalau dengan guru, mereka katakanlah jam 7 hingga jam 3 ketemu terus gitu. Bagi guru itu yang memberikan tadi nyaman gitu, memberikan kepercayaan pada dia untuk mengembangkan dirinya, menerima inovasi-inovasinya, menerima kreativitas yang dia tunjukkan. Mereka sangat nyaman berada di sana gitu. Dan akhirnya mereka akan betah berlama-lama di sekolah. Itu kejadian gitu ya Pak ya, ketambahan project-project gitu ya Pak. Jam 3 itu sudah pulang, tapi anak nggak pulang-pulang ya, istilah bulat gitu ya, ngapain gitu ya, kerjakan tugas ini mereka asik cerita dengan teman dia, tugasnya selesai, projectnya selesai. Betul. Apalagi kalau ada guru yang mendampingi, nambah semangat mereka, walaupun 1 atau 2 jam nggak terasa, atau jam 5 teman-teman sekolah itu sudah yuk boleh lebih jam 5 sudah yuk pulang gitu ya Pak ya. Baru pulang. Betul. Dan orang tua di grup paguyuban orang tua itu apa ya, khawatir ya saya kok belum pulang jam sekian. Ya dia sering kali Pak. Betul. Akhirnya kami komunikasi ya seperti ini, anak-anak sedang mengerjakan, kami potret kegiatan mereka, baru orang tua. Berarti emang kalau dari lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah buat pendidikan karakternya mereka itu impact-nya sangat-sangat besar ya Pak ya. Untuk pendidikan sekolah, lingkungan didampingi guru gitu ya. Tapi sebenarnya kan
juga kira-kira ada faktor-faktor lain nggak sih Pak selain lingkungan sekolah, pendidikan? Karena kan mereka kan juga main sosial media kan, ada juga banyak case yang juga bosennya anak main YouTube, main IG, terus ketemuan sama teman-teman sosial medianya di luar gitu kan, itu kan kadang yang susah orang tua counter ya Pak ya. Benar, benar. Betul. Nah, salah satu pengaruh dari generasi strawberry itu kemajuan teknologi Betul. yang itu tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Ya tadi dari kandungan saja, dalam kandungan sudah kenal teknologi. Betul. Kecil, manis, kasih aja ini kartun lucu-lucu di YouTube, dikasih kan gitu sudah dijemput asik. Sudah orang tua. Paling pas rewel yang Pak ya sih kayak kasih handphone kan ya. Selesai. Itu yang bikin mereka apa ya, asik gitu, dimanjakan teknologi. Ada lagi yang sangat-sangat berpengaruh Pak. Zaman kita dulu, zaman saya itu untuk membuat satu laporan sekolah itu udah ngetik manual. Betul. Jadi sangat hati-hati sekali ngetik, biar nggak ada yang salah. Kalau salah ya satu lembarnya dibuang. Oh iya, bersama kayak zaman aku kuliah juga ngetik Pak. Manual. Kalau nggak bikin rumus fisika, ngetik kan susah. Pakai dinaikkan dikit, nah itu ada pengaitnya gitu. Tapi sekarang Betul. nggak ngerti berapapun salah ya tinggal di delete, ternyata ngetik tadi itu benar ya, diundur lagi bisa. Muncul di sana. Itu termanjakan dengan teknologi. Anak-anak sekarang tidak merasakan betapa susahnya. Ya urusan kecil bagi saya itu ya, ngetik itu aja lah sudah. Betul. Ada lagi mungkin sekarang ini ya, rekaman suara itu. Dulu pakai tape recorder ada. Iya, kayak kaset gitu ya Pak. Gitu. Itu kalau istilahnya gagal beneran itu ya akhirnya diputar ulang, suaranya meliut. Karena saking seringnya dipakai. Iya, Tapi betul. sekarang enggak, canggih sudah. Voice recorder, hapus, nggak sesuai dihapus, ganti lagi gitu ya Pak ya. Ditranskrip juga bisa jadi tulisan. Itu yang menyebabkan agak santai. Ditambah lagi pandemi, Pak Boro. Udah masalah. Ya, aduh. Dengan rebahan gini aja udah nyampe kemana-mana dia. Kenal temannya dari Betul. luar kota, luar pulau. Ya, itu yang bikin mereka malah ya asik lah dengan dunia Betul. sendiri. Tapi memang bisa dibilang kalau dari sisi teknologi, soal inovasi teknologi, soal kreativitas, mereka itu kan paling jago ya Pak ya. Apalagi sekarang kalau kayak vlogger, influencer, YouTuber itu kan rata-rata selebgram anak zaman sekarang tuh kan pengennya kerjanya yang begitu ya Pak ya. Ya begitu. Nah, kalau menurut pengalaman Bapak, kalau untuk generasi strawberry ini, kalau untuk peran aktif di dunia kerja saat ini nih terkait dengan, karena mereka maunya kan hanya duduk bikin konten as a YouTuber, vlogger, or influencer. Jadi kan just sesimpel itu. Kalau untuk di dunia kerja itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau generasi, oke lah saya ngomong generasi tua gitu ya, bedakan gitu gampang-gampangnya, itu bisa merangkul anak-anak generasi strawberry, yakin kok mereka kan sangat-sangat berperan besar di sana. Kenapa? Kreativitasnya, inovasinya, terutama pada bidang teknologi. Betul. Mereka sangat menguasai. Bahkan diterapkan benar di bidang yang dia kerjakan. Syaratnya mereka diberi kepercayaan Pak Boro ya, untuk bisa mengeksplor dirinya di situ. Dan generasi tua, generasi sebelumnya jangan dilepas gitu aja. Oke, silakan, tapi ini ada norma-norma. Norma-norma, betul. Dilanggar. Yakin mereka itu sangat bisa berinovasi, berperan aktif di sana. Betul. Terus tapi menurut pengalamannya Pak Jupiter ini Pak sebagai guru ya Pak ya, apalagi guru BK ini kan pasti dijadikan acuan buat anak-anak kelas 3 yang mau masuk dunia kerja atau mau lanjut kuliah, spesialnya untuk masuk ke kerja, apalagi mereka yang mau jadi karyawan atau kerja gitu ya Pak ya. Pernah ada pengalaman terkait untuk studi research nggak Pak? Bahwasanya mereka ini biasanya suka pilih kerjanya yang seperti tadi nih, just only mau jadi selebgram, tiktoker, influencer, atau mereka mau kerja di
kantoran, kalau menurut pengalamannya Pak Jupiter sebagai guru BK, Sebelum ngomong kerja, mereka milih kampus untuk kuliah. Itu milih betul, yang tidak jauh dari rumah, yang mudah masuknya. Terus nanti kuliah, proses perkuliahan juga tidak susah gitu ya. oh Cepat iya lulusnya, betul ya Pak ya, cepat dapat kerja gitu. Mereka enak gitu. iya iya iya, Itu kerjanya tadi akan milih. sih gampang gitu ya Pak. Apalagi lihat apa YouTuber muda itu. Heeh, Wah, enak ya, masih muda, sudah bisa beli mobil, betul, sudah punya karirnya sudah oke lah. Itu kan ada buat acuan mereka untuk kenapa saya tidak. untuk pilihan karir kadang-kadang mereka juga melihatnya seperti itu ya Pak ya, Apalagi pengaruh-pengaruh dari luar ya. betul. Ya, drakor itu sangat pengaruh sekali. Pilihannya mereka ke arah sana. Betul. Wah, mendrakor diri kan gitu rasanya. Lagi trennya drakor Nah, memang kan Pak. gitu. Dan akhirnya profesinya juga kalau dulu ngisi angket cita-cita setelah lulus sekolah atau kuliah kan. TNI Polri, PNS, kayak apa. Sekarang udah YouTuber kan gitu. YouTuber, selebgram gitu ya. Benar TikToker tambah semangat nih ya Pak. Banyak banyak shooting dapat uang banyak. Iya. Mana-mana lagi dalam kamar. Mm-mm. Iya, kalau orang tahu, kalau enggak nanti dikira jaga lilin diri. Iya. Karena memang beberapa orang tua pun kurang paham ya Pak. Ya, Anak-anak taunya orang tua nih anak-anak cuman just main Iya, HP, main laptop dan sebagainya. Padahal mereka di situ wadahnya mereka buat berkreativitas ya. Berinovasi pun juga lewat teknologi mereka seperti itu ya Pak ya. Terus kalau untuk di pendidikan Pak, otomatis untuk treatmentnya Bapak Ibu guru di dunia pendidikan, apalagi menghadapi teman-teman generasi strawberry ini kan pasti treatmentnya berbeda. Kok zaman saya dulu kan pasti harus rapi, ya, diem gitu Pak ya, ya, tidak boleh bertanya gitu ya, memotong pembicaraan guru tak boleh sebelum dilempar hapus kan Pak. Nah kalau untuk sekarang Pak di dunia pendidikan, apakah memang ada perubahan-perubahan cara teknik mengajar atau apapun pasti gitu? beda sistem pengajar yang dilakukan oleh teman-teman guru saat ini ya. Itu yang pasti kami akan menggunakan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Istilahnya paperless sudah Ya. enggak zaman lah pakai kertas isi itu sudah kami paperless. Dengan seperti itu anak-anak antusias sekali menggunakan ini gadgetnya. Gadgetnya. Bahkan metode-metode mengajar pun seperti itu. Ya tadi kalau anak-anak kami beri hal-hal atau IT yang dasar, mereka kan bosan. Tapi Mm-mm. kalau dikasih untuk IT yang lebih lanjut, lebih oke itu semangat mereka. Semangat ya. Terus gitu. Betul. Mengembangkan diri mereka. Jadi harus ada ya mau tidak mau pendidik atau gurunya juga harus menguasai teknologi. Tapi ya faktanya emang kadang gurunya kalah dengan anak itu. Kadang gurunya diajari ya Pak sama muridnya. Harus Iya harus apa dia, gitu ya. Iya banyak yang tidak menguasai fitur HP kan. Gitu. Betul. Jadi PR kami. Gitu. Berarti sudah masuk ke digitalisasi Pak ya kalau untuk di pendidikan. Iya, itu harus. Sudah pakai penggunaan gadget, laptop, just only Dan mereka asik screen kalau- gitu ya. asik kalau tugas misalnya dengan itu ya apa yang gadget itu sebenarnya sangat boleh tadi dulu rame kemarin sekarang enggak kalau Mm-mm. rame suasana kelas itu enggak kondusif tapi masih dalam taraf pembelajaran ya sudah mau seperti itu zamannya sekarang Betul. Seperti itu, ya. Kita maklumi akhirnya karena kemajuan ya, mereka asik terhadap kok gak sama ya dengan nah, mereka diskusi sendiri aja menemukan masalah itu di tanpa tanya ke guru. Mm-mm. Ada ini apa istilahnya sebaya gitu sebayanya itu main kan gitu oke ya gurunya ninggalin aja nah, enak juga gurunya ya Iya. Berarti memang sudah perannya digital teknologi ini sudah sangat-sangat besar ya Pak ya, ya buat di dunia pendidikan gitu ya wajib, Pak. wajib. Nah, terkait sama digitalisasi Pak, pasti kan terkait dengan mereka soal kreativitas,
inovasi mereka gitu ya. Apalagi informasi-informasi yang masuk ke mereka pun kan juga tidak tersaring ya Pak. Ya, barangkali banyak informasi yang mereka terima tidak sesuai, tidak benar, hoax dan sebagainya. Nah, sebagai guru Pak, apalagi guru BK gitu ya, untuk mengcounter dan memotivasi buat anak-anak generasi strawberry ini seperti apa supaya mereka juga bisa fight di kehidupan, di pendidikannya mereka juga bagus. Informasi kita dahului. Mm-mm. Jadi seperti saat inilah, ini kan pengumuman penentuan eligible itu ya. Jadi sudah kami beritahu bahwa jangan mudah percaya pada website atau ya akun-akun yang tidak valid, yang nggak jelas gitu. Kami share dulu. Dan selalu Berarti guru ini harus update terus ya Pak? Iya. Ketambahan tugas lagi ya Pak? Tugas khusus. Makanya kalau ada yang ya kadang-kadang ada yang maaf ya masyarakat, guru ini kok hapian gitu. Iya. Ya padahal itu ya. Apalagi kami guru BK itu ya. Betul. Ini apa? Konseling gitu ya. Konseling dia buat HP. Di hal-hal. Kami sering ingatkan, nah, jangan mudah percaya begitu saja. Coba cross check dengan website PT-nya kamu tuju, apakah benar seperti itu. Jangan percaya pada akun-akun yang hanya untuk menaikkan rating mereka. Walaupun kami seperti itu, memang faktanya Pak Buya, kalau tidak kami saja ini linknya gitu ya kan. Betul. Baru dibuka, tapi kalau suruh nyari itu apa Pak website ini. Google lah. Istilah ada pada tanya gitu mending ya ini linknya. Ya, linknya. Mereka lebih suka begitu Pak. Ini linknya daripada. Kira baru. Oke, kalau ingin share ke teman-teman coba sharing dulu. Jangan asal semua informasi, nanti sharing, baru sharing dan gitu istilahnya. Baru nanti teman-teman lain dapat kebaikan di situ. Oh iya, bukan hoax yang diterima. Jangan menjerumuskan teman dengan informasi yang nggak jelas itu. Ya, itu selalu. Jadi kami dan intinya ya kalau memberikan istilahnya nasihat atau ya aturan-aturan anak biar tidak dilanggar. Yang benar kami harus mungkin 24 jam tadi istilahnya ya apa lah memang gitu faktanya gitu ya. Itu faktanya Pak. Ada yang telepon nangis. Oh iya ada WA, kadang-kadang begitu ya Pak ya. Ya pernah sih. Malam. Oh pernah tuh Pak? Pernah. Hanya mendengarkan nangis gitu aja ya. Oh gitu. Ya 3-4 menit nangis. Sudah Pak, terima kasih. Itu setengah 12 malam loh. Akhirnya besok pagi baru ditanyain gitu ya. Saya cari gimana semalam. Tapi kita bisa sharing ngomongnya istirahat jam pertama ya. Gali. Oh seperti itu dah semalam. Kadang-kadang ya yang mendengarkan itu mereka sudah pas kan. Mau mendengarkan nangisnya. Betul. Istilahnya 50% terobati. Kegalauannya. Terakhir Pak, ada wejangan nggak Pak atau saran-saran nih buat teman-teman generasi strawberry gitu ya? Apalagi yang masih sekolah, kemudian yang sudah mau selesai sekolah, nanti memasuki dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan. Monggo, silahkan Pak Yupiter. Saya biasa nyebut anak-anak gitu. Anakku generasi strawberry itu generasi yang sebenarnya paling oke gitu ya. Kenapa paling oke? Karena sudah menguasai teknologi. Jangan 100% percaya pada informasi yang kalian dapatkan. Tolong cek dan dicek, terutama itu berkaitan dengan informasi ataupun ya kebutuhan pemerintah, cari deh dikonfirmasi, dicek dan dicek pada website yang valid ya. Jadi tidak dulu saja menerima, apalagi untuk men-sharingkan, men-sounding informasi itu ke teman-teman. Tolong disaring dulu, jangan asal biar saya dahulu, jangan. Baik disaring dulu, konfirmasi kalau benar
sudah valid, sip, oke, silakan di sharing ke teman-teman. Jangan sampai apa yang kalian sharingkan itu membawa kejelekan bagi teman lain. Itu akan diingat, apalagi itu jejak digital. Betul. Sampai kapanpun akan diingat, akan ada. Ya, setidaknya nanti untuk kalian sendiri malu gitu. Betul. Bagi untuk keluarga, untuk sekolah, untuk kampus mungkin. Dan ketika nanti masuk di dunia kerja, jangan pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih itu kalau tidak bidang saya nggak kerja deh, ngapain? Tidaklah, dimanapun berada, tunjukkan kreativitas, inovasi kalian yang terbaik. Yakin dan yakin akan sukses di situ. Baik, terima kasih Pak Jupiter buat sharingnya hari ini, buat ilmunya sangat-sangat bermanfaat Pak buat teman-teman podcast kami gitu ya. Buat pemirsa setiap podcast ini gitu ya, jangan lupa subscribe, like dan komennya. Terima kasih. Boro di sini ada Boro, jangan lari. Selamat malam.